Silakan Bu. Katanya ada yang bisa dibantu Ibu? Iya nih Bu, saya pengen konsultasi aja. Kenapa? Jadi kalau misalkan sebelum hari pertama gitu ya, saya tuh sakit banget rasanya sampai susah jalan juga. Gitu. Mau konsultasi tentang menstruasi ya berarti? Iya. Sebelumnya nanti perkenalkan dulu, nama saya Bidan Intan. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan sama Ibu dari awal sampai akhir. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti Ibu bisa ditanyakan di akhir pemeriksaan ya. Nah sekarang sebelumnya saya mau tanya-tanya Ibu dulu, boleh? Iya. Nah dengan Ibu siapa namanya? Alma. Alma. Iya. Usia? 22. Sudah nikah Bu? Belum. Belum. Berarti Nona Alma ya? Iya. Kerja Nona Alma? Iya. Kerja. Kerjanya rutin dari hari Senin sampai Sabtu? Paling sampai Jumat aja sih, Sabtu Minggu libur. Oke, sampai Jumat. Untuk aktivitas sehari-harinya selain kerja? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Olahraga? Jarang ya. Jarang. Terus untuk mensnya, saya mau nanya tentang mensnya ini. Gimana untuk lama mensnya biasanya berapa hari Bu Alma? Paling 6 hari atau 7 harian gitu. Kalau untuk jumlahnya sehari berapa kali ganti pembalut? 3 kali ya. 3 kali penuh nggak? Ya kalau di penuh, kadang enggak. Biasanya sih beberapa hari pertama penuh. Kalau untuk siklusnya teratur nggak? Kadang teratur. Beberapa bulan kebelakangan ini kayaknya kurang deh. Ada maju mundur gitu. Lalu untuk keluhannya gimana tentang menstruasi, apa yang dirasa? Kayaknya udah 1 tahun belakangan ini kali ya. Jadi sakit banget gitu kalau mau dapat haid. Kalau udah kerasa nih, jadi nggak bisa jalan. Kadang kalau misalkan lagi kerja juga harus pulang dulu. Sampai pingsan nggak? Enggak. Gitu ya, udah 1 tahun belakangan ini. Sebelumnya nggak pernah seperti ini. Kayaknya terakhir SMA deh kayak gini. Pernah juga. Ya. Kalau untuk pola makannya gimana sehari-hari? Sayur, buah selalu masuk nggak? Buah sih makan ya, cuma kalau sayur jarang. Sayur jarang. Untuk minum? Minum kan saya minumnya di botol ya. Paling 1,5 liter gitu per hari. 1,5 liter. Ini rutin nggak pas hari? Kalau lagi rutin, kalau lagi enggak. Untuk pola makannya kalau saya boleh tahu, suka makan makanan instan atau junk food atau fast food seperti itu? Suka. Instan ya. Untuk minum-minuman, senang minum-minuman dari luar? Kurang sih, cuman senangnya air aja, tapi jarang juga ya. Jarang. Rutin banget. Jarang jajan minuman dari luar? Iya. Sekarang kalau Ibu Mbak Alma ya, saya manggilnya Mbak Alma aja. Sekarang keluhannya dismenor atau nyeri saat haid. Yang Mbak Alma lakukan saat terasa seperti itu gimana? Dibawa istirahat, ataukah dikompres atau minum obat biasanya? Paling harus tidur sih kalau saya, kadang dikompres juga pakai air panas gitu di kena botol. Air panas? Iya. Air panas atau air hangat? Air panas. Air panas ya? Iya. Berarti ada upaya untuk pengompresan ya? Ada. Pakai botol. Untuk minum obat? Enggak sih, Nggak sampai minum obat. Emang nggak mau sayangnya. Tapi dibawa istirahat hilang. Tapi harus seharian gitu istirahatnya. Full. Wow. Oke. Lalu sementara saya dapat infonya sekian. Nanti kita lanjutin dengan pemeriksaan. Mbak Alma boleh berdiri di sini, kita timbang dulu berat badannya. Beratnya 47 ya? Iya. Ada kenaikan nggak? Sama aja sih, saya jarang naik, berat badannya susah. Bentar ya. Untuk suhunya normal ya, 36,4. Ada riwayat darah tinggi atau darah rendah dalam keluarga?
Nggak ada sih. Kalau normal setensi? aja. Semuanya normal? Iya, setahu saya sih normal semuanya. Pernah cek KB nggak? Enggak, belum. Nggak pernah. Selama ini nggak pernah. Kalau selama Kecuali kalau sakit aja. selama menstruasi pernah minum penambah darah? Enggak, Sama sekali. sama sekali. Pusing nggak Bu? Enggak. 90 ya tensinya. Kita boleh pinjam tangannya. Nadinya masih normal sih ya. Masih kuat. Oke. Sejauh ini sih dari tensi perkembangan masih ada dalam batas normal. Nah sekarang saya mau periksa nih di bagian kepala, wajah, telinga, mulut, sama mata ibunya. Boleh? Sama leher. Boleh sebentar sebentar ya. Iya. Maaf ya. Kalau misalkan ada yang dirasa-rasa sakit atau nyeri bilang. Iya. Ada yang nyeri? Enggak ada sih. Untuk keramas rutin seminggu berapa kali? 3 hari sekali. 3 hari sekali. Iya. Ketombe? Enggak, jarang sih. Enggak pernah ya. Boleh saya buka maskernya sebentar? Boleh. Mas, dibuka sebentar. Ibu ada minus nggak? Enggak. Pandangan Ada setengah aja sih. setengah. Mm-mm. Tapi kalau melihat masih jelas ya. Bisa jelas. Boleh lihat ke sini dulu deh, ke tengah. Oke. Boleh punten? Lihat ke atas. Oke. Coba sekarang mulutnya Bu dibuka Bu. Oke. Coba lidahnya. Oke. Sekarang coba punten. Saya cek lehernya ya. Ada terasa nyeri yang saya tekan? Enggak ada. Coba Ibu nonton. Ada nyeri? Enggak ada. Ada. Oke. Kalau dari hasil pemeriksaan dari kepala, mata, telinga semuanya sih bagus ya, normal ya. Tidak ada rambutnya juga bersih, tidak ada pembengkakan, telinga simetris, hidungnya juga bersih, mulutnya cuma ada gigi yang berlubang ya Bu ya. Iya. Nah, coba saya lihat, boleh lihat tangannya. Untuk kulitnya juga bersih, untuk kukunya juga masih bersih. Jaringannya ada bengkak ya. Sudah. Untuk selanjutnya, oke Ibu, sekarang kita akan memeriksa bagian dada sama bagian punggung ibunya ya. Apa dalam Ibu mau posisi berdiri, duduk atau berbaring? Duduk aja ya. Duduk aja, oke. Yuk, Ibu agak mundur sedikit, boleh? Silakan di sini. Di sini ya? Maaf, boleh? Punten ya Bu ya. Iya. Ibu pernah ada rasa sesek atau kesulitan saat bernapas? Enggak ada. Maaf ya. Boleh di ke atasnya peredamnya? Boleh. Punten ya. Maaf ya, saya raba sedikit ya Bu ya. Ada yang nyeri? Enggak ada. Oke, nggak ada yang nyeri. Boleh ke atasnya tangannya? Salah satunya, salah satu dulu. Salah satu maaf ya. Ada yang nyeri? Enggak ada. Sebelahnya? Nggak ada? Enggak ada. Oke. Sebentar, punggungnya. Sekarang coba Ibu bilang 77. 77. Lagi? 77. Sekali lagi? 77. Ada nyeri tekan nggak? Enggak ada sih. Rasa nyeri nggak ada? Enggak ada. Oke, sekarang kita mau periksa bagian perut Ibu. Boleh Ibu nanti posisi berbaring di sini? Oh iya. Ibu punten bisa saya periksa bagian perutnya ya. Iya. Oke. Biar lancar. Lancar. Ada kesulitan nggak saat diambil? Enggak ada sih.
Ada yang nyeri saat saya tekan? Nggak ada. Nggak pegang juga ya? Ini nyeri? Enggak. Oke, sekarang bagian lengannya sama punten. Ada yang nyeri? Nggak ada. Kulitnya sih bersih ya. Warnanya normal. Kukunya juga bersih. Sekarang saya coba lihat bagian kaki ya. Nggak ada bengkak ya Bu ya? Iya. Coba lemesin sayang. Ada nyeri? Nggak ada. Ini enggak juga? Oke, sekarang saya boleh meriksa di bagian punya. Oh iya. Bu sebentar ya, saya ganti sarung tangan ya. Iya. Coba punten ya Bu ya, saya bersihin dulu ya. Iya. Coba maaf. Coba Ibu, ada rasa nyeri nggak yang saya tekan? Nggak ada. Bagian sini? Nggak. Ini enggak ya? Nggak jadi. Oke. Itu nggak ada pengalaman. Oke. Sok, Ibu boleh dipakai lagi celananya? Oke Mbak Alma, kita sudah lakuin pemeriksaan ya barusan. Nah sudah saya dapatkan hasil sebenarnya untuk semua sih masih dalam batas normal ya. Untuk dari hasil pemeriksaan fisik, ada hasil pendengaran dari stetoskop saya. Cuma saya mau tanya lagi ini, Mbak Alma pertama kali menstruasi itu di usia berapa? 15 ya kalau nggak salah. 15 tahun. Kalau nggak salah. Usianya ya. Kalau misalkan nyeri mens itu setelah dapat mens atau sebelum dapat mens? Hari pertama dapat haid. Hari pertama kedua apa hari pertamanya aja? Hari pertamanya aja. Hari pertamanya aja, nggak berangsur-angsur berlanjut terus ya? Hari pertama. Tadi olahraganya jarang ya? Jarang banget. Nah, saya ceritain dulu untuk jenis nyeri haid ini. Jadi kan ada dua. Yang pertama, dia ada namanya, kita juluki ini dysmenor ya dalam bahasa medis. Ada dysmenor primer dan ada dysmenor sekunder. Untuk dysmenor primer ini biasanya dirasakan dari awal sampai akhir menstruasi dan biasanya sepanjang siklus kehidupan. Jadi setiap dari awal mens sampai saat ini biasanya dia akan terus mengalami nyeri saat lagi mens. Biasanya mens hari pertama, hari kedua, atau pas lagi banyak-banyaknya, atau bisa jadi dia sampai full. Tapi biasanya kalau sudah tidak terlalu banyak darahnya, dia tidak terasa terlalu nyeri saat pas lagi banyak-banyaknya. Itu untuk yang dysmenor primer. Nah, untuk dysmenor sekunder ini biasanya didapatnya belakangan ini. Jadi bukan dari awal. Baru-baru ini didapat atau baru-baru beberapa tahun ini didapat. Terus penyebabnya apa sih? Macam-macam. Biasanya ini bisa disebabkan karena faktor eksternal atau faktor dari luar. Ya, kalau misalkan faktor dari luar ini bisa jadi, tapi saya nggak mau diagnosa pasti dulu. Cuma ada kecurigaan kalau misalkan berpotensi, kan dia ada namanya penyakit endometriosis. Jadi ada jaringan di dalam dinding endometrium, yang itu kan karena kontraksi terus tuh. Jadi setiap kali mens itu akan menyebabkan sakit, atau ada radang panggul, gitu kan. Atau ini kan kalau yang tidak normalnya atau mengarah ke penyakit. Tapi bisa juga karena disebabkan oleh faktor stres, atau terlalu banyak pikiran, atau kelelahan, atau kurang olahraga, atau nutrisinya yang kurang. Itu bisa juga terjadi. Jadi Mbak Alma coba diingat beberapa tahun belakangan ini ada nggak pola kebiasaan, pola makan, kebiasaan sehari-hari ini ada yang berubah nggak dari sebelumnya? Merasa nggak sekarang ini lebih sehat sih pola kehidupannya, atau justru sebalikannya dari sebelumnya? Ya kan? Sebaliknya.
kan jadi sekarang ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Tapi ada beberapa cara juga nih bisa ngatasin ya. Yang paling awal nih kita lakuin, Mbak Alma bisa kok mulai dari olahraga ringan rutin loh, olahraga minimal seminggu sekali. Gak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan saja dulu, ya semampunya saja dulu. Terus yang kedua, tadi kan sayur-sayurannya agak kurang. Ya, kalau bisa sih sayuran itu diteruskan setiap hari, karena untuk serat atau vitamin C ini kan diolah tubuh itu setiap saat, jadi harus diganti lagi setiap harinya. Gitu. Kalau bisa setiap kali makan harus ada kandungan sayurnya, ya. Buah-buahnya minum yang banyak, minimal 2 liter deh. Kalau misalkan 1,5 liter kurang, minimum 2 liter. Terus kurangin yang minum-minuman mengandung kafein atau garam berlebih. Makan makanan yang terlalu asin atau gurih-gurih. Biasanya kan usia-usia kayak Mbak Alma ini kan paling senang kayak ngemil-ngemil ya, jajan ya. Itu kan banyak sekali kan pakai penyedap, perasa dan segala macam. Itu nutrisi bisa jadi salah satunya, ya. Lalu apalagi bisa jadi juga dari yang tadi yang saya katakan psikis. Mungkin Mbak Alma belakangan ini atau punya pekerjaan yang agak berat, atau punya PR yang agak lumayan bisa menguras pikiran atau otak, nah itu bisa juga jadi penyebabnya. Tapi setelah beberapa faktor ini telah Mbak Alma lakuin kok masih juga terjadi seperti itu, saya bisa menyarankan Mbak Alma ke dokter kandungan, jadi untuk periksa USG aja. Kalau untuk USG itu bukan hanya untuk ibu hamil, bisa di usia-usia kayak Mbak Alma, terus biar tahu nih kondisi rahimnya itu seperti apa, bersihkah, normalkah, maksudnya bersih apakah tadi ada kayak endometriosis, adakah kista, adakah radang panggul, segala macam gitu ya. Sama satu lagi PR dari saya, untuk personal hygiene atau kebersihan diri saat lagi mens itu diperhatikan. Ganti pembalut itu 3 kali itu kata saya sedikit sekali, yang paling enggak 4 atau 5 kali, 5 atau 6 kali kalau pas lagi banyak-banyaknya. Jangan lebih sampai dari 5 jam atau 4 jam untuk ganti pembalut, ya. Itu juga bisa menjadi penyebab mungkin secara tidak langsung. Sama satu lagi, minumlah tablet penambah darah saat lagi menstruasi. Harus wajib. Karena apa, Mbak Alma kan rutin mensnya tiap bulan, darah keluar selalu, makan makanan juga kita belum bisa menjamin apakah itu sudah mencukupi status gizinya, ya kan? Jadi saat darahnya keluar, isi ulang lagi, bisa dibilang recycle lagi, reduce lagi dengan apa, vitamin penambah darah tadi, ya. Nanti kita cek HB ya. Iya. Cek HB deh sekalian ya, karena kan Mbak Alma belum pernah cek HB ya. Ya, boleh. Oke. Boleh pinjam tangannya Mbak Alma? Nah, boleh. Jangan tegang ya. Iya. Belum pernah ya? Belum. Oke. Nah, kan penasaran tuh Mbak Alma tuh. Bagus ya HB-nya. 11,2. Pintar. Cuma sekarang kan lagi nggak mens ya. Iya. Nah, nanti kalau misalkan pas lagi mens, diusahakan nanti untuk minum vitamin penambah darahnya ya. Kadang-kadang kan namanya HB kan bisa berubah ya kapan aja. Nah, tergantung dari pola makannya juga. Oke? Untuk sampai di sini Udah jelas sih. sudah jelas ya, sudah cukup. Nanti kalau misalkan memang Mbak Almanya masih ada pertanyaan atau ada masih kekhawatiran, silakan nanti hubungin aja saya lagi ya. Iya. Terus sama satu saya mau ajarin, ini kan usia-usia Mbak Alma kan masih banyak-banyaknya suka ngemil, makan makanan yang tadi katanya instan ya. Nanti saya ajarin cara periksa payudara sendiri di rumah ya. Oh iya. Ya, boleh ya. Mau posisi berdiri, duduk, atau tiduran? Berdiri aja kali ya. Berdiri, boleh. Yuk, silakan Ibu cuci tangan dulu, Bu. Oh iya. Belum pernah periksa payudara sendiri belum? Biasa aja, paling dilihat-lihat aja. Lihat aja. Nanti sekarang kita belajar caranya periksa payudara yang benar ya. Nanti Ibu kalau misalkan untuk periksa payudara bisa posisi berdiri, bisa posisi bertahan.
Kalau ibu pengen pose berdiri, silakan nggak apa-apa. Nanti siapin kaca di depan kayak gini, ya. Jadi ibu bisa melihat bagian payudara sampai ke dadanya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Nanti ibu lihat nih, pertama kali lurus dulu, ibu perhatikan, ya. Adakah bengkak? Adakah perbedaan antara payudara kiri sama kanannya? Adakah kulitnya tuh seperti kulit jeruk? Kalau kulit jeruk ibu tahu kan, jadi dia permukaannya nggak halus kayak semangka, tapi dia kayak ada yang agak dalam, yang kayak keriput-keriput lah kalau kita bilangnya, seperti itu. Lalu lihat putingnya juga menonjol atau tidak. Setelah itu coba ibu tangannya di sini, kayak di perut, begini, di perut dulu. Kita lihat dulu, sama diperhatiin lagi. Terkadang benjolan atau bengkak terlihat di bagian-bagian sini nih. Ada nggak yang benjolan atau bengkaknya itu nggak normal kalau kita bilang ya. Kalau misalkan untuk bentukan biasanya simetris kiri kanan, kok ternyata nemuin kan ada benjolan, masih simetris nih. Memang nggak ada payudara yang simetris benar-benar kiri dan kanan, tapi kalau benjolan itu akan terlihat, atau bengkak itu akan terlihat jelas sekali berbeda antara kiri dan kanan ya. Terus ibu tarik gini, nah, kan jadi agak renggang tuh. Nah, kulitnya juga jadi kelihatan. Nah, ada nggak tarikan puting? Nah, putingnya itu menarik ke dalam atau justru dia menonjol keluar? Sama lagi perhatian permukaannya, gitu ya. Setelah itu nanti ibu satu-satu tangannya ke atas. Ini ke atas. Boleh tangan kiri dulu atau tangan kanan. Nanti tangan yang sebelahnya, ibu kalau mau meraba dari sini, dari ketiak, Dari sini. dari ketiak, terus tambah sampai ke bagian badan payudaranya. Terus melingkar terus, nanti keluarnya sampai ke arah puting. Jadi jangan hanya dari sini terus sampai ke arah puting, gitu ya. Dirasain adakah benjolan atau enggak ya, sampai dilihat nanti keluaran di putingnya. Sama yang sebelahnya juga seperti itu. Atau kakuin dari ketiak, terus sampai ke arah puting. Nanti ibu boleh juga nih ditambahin gerakan kayak usap ke bawah ke arah puting, usap dari bawah ke atas ke arah puting, terus dari luar menuju ke dalam, pelan-pelan aja ya, menuju ke arah puting. Lalu terakhir pencet ada pengeluaran apa kayak gitu. Nanti lakuin ini di rumah rutin ya, karena kan yang bisa ngecek secara rutin itu mbaknya sendiri ya di rumah. Yuk silakan duduk sekarang. Jadi sudah lumayan mengerti ya. Iya. Nanti kalau untuk cek payudara itu, kalau untuk remaja usahakan rutin, karena kan kita nggak tahu ya namanya wanita. Kadang-kadang kalau misalkan kita salah makan atau misalkan terlalu banyak pikiran, kadang-kadang itu kan mengganggu hormon. Ada ketidakseimbangan hormon. Nah, hormon ini yang kadang-kadang bisa mempengaruhi menstruasi kah, atau benjolan di payudara kah, atau penyakit yang lainnya, seperti itu ya. Nanti kalau misalkan periksa sendiri sudah, ternyata mbaknya nemuin sesuatu yang mengganjal atau kok tanda tanya gitu ya, boleh nanti periksa di klinik. Jadi sodanis, jadi periksa payudara di klinik. Nah, setelah itu kalau misalkan tidak ada apa-apa kita periksakan, tapi kalau ada apa-apa kita konsultasikan ke dokter bagian penyakit dalam atau bedah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah cukup. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Mbak, apa ini HP-nya ya? Oh iya, maaf. Nanti kalau untuk kunjungan ulang terserah. Kalau misalkan ada keluhan atau misalkan pas lagi menstruasi, silakan ke sini. Oh iya. Ya. Kalau untuk cara perawatannya sudah benar, tapi ya tadi yang pencegahannya sama. Kalau misalnya nggak ngeganggu banget, boleh kok minum pereda nyeri yang paling aman kayak paracetamol atau ibuprofen, silakan ya. Oke, terima kasih Ini udah ya Bu ya? Sudah. Terima kasih ya Bu. Sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.